Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan buat roti yang lagi viral yaitu salt bread, di mana memiliki bahan yang lebih ekonomis, jadi bakal cocok banget untuk jadi ide jualan, dan dengan style bagian dalam yang kekinian kayak gini, yaitu bentuk croissant. Walaupun ini lebih ekonomis, hasilnya tetap renyah di luar dan lembut bagian dalamnya. Penasaran? Cus kita buat bareng-bareng. Step pertama, kita siapkan dulu isiannya. Biasanya isian salt bread itu adalah salted butter, tapi untuk kali ini biar lebih ekonomis aku mix antara salted butter dan margarin 1:1. Kalau teman-teman ingin lebih mudah lagi, bisa banget menggunakan butter mix margarin yang udah jadi bisa langsung dicetak aja untuk lebih mudah dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam isian salt bread. Nah, untuk mencetak isiannya, di sini aku menggunakan baking paper kayak gini, lalu dibentuk menjadi persegi panjang. Oh ya, sisakan sedikit adonannya, ini sekitar 20 gram, untuk nanti membentuk croissant style-nya. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita simpan dulu dalam freezer hingga set untuk waktunya sekitar 2-3 jam. Nah, sambil nunggu kita buat adonan rotinya. Di sini aku mix tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein rendah, lalu masukkan juga ragi instan, gula, susu bubuk, aduk rata semuanya, lalu masukkan bahan basahnya yaitu air dingin. Di sini aku pakai air dingin dicampur es ya teman-teman, biar pas diuleni nanti adonannya nggak bakal cepat panas dan membuat glutennya tetap terdevelop sempurna. Nah, ini kita mixer dulu dengan kecepatan sedang hingga semuanya tercampur rata kayak gini, lalu baru kita masukkan mentega atau margarin plus garamnya. Selanjutnya ini kita mixer kembali hingga adonannya benar-benar kalis elastis. Oh ya, untuk mendapatkan kalis elastis, ini tergantung dengan mixer yang teman-teman gunakan. Aku biasanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit, yang dimana setiap 8-10 menit sekali aku istirahatkan mixernya agar mesinnya nggak overheat dan berakhir merusak mesinnya bahkan adonannya. Nah, kalau udah kalis elastis, bakal membentuk window pane kayak gini ya, dimana adonannya dapat dibentangkan menjadi sangat tipis dan nggak mudah sobek. Nah, ini adonannya kita istirahatkan dulu selama 30 menit. Selanjutnya baru kita bagi proporsi dan dibentuk. Nah, setelah istirahat ini kita bagi-bagi aja, berat doughnya sekitar 64-65 gram per pieces. Untuk satu resep ini mendapatkan sekitar 8 pieces salt bread. Nah, setelah dibulat-bulatkan, kita istirahatkan selama 15 menit agar lebih lentur ketika kita shaping nanti. Oh ya, jangan lupa kita bagi-bagi isiannya dengan berat sekitar 11-12 gram per pieces. Selanjutnya kita bentuk adonan rotinya menjadi bentuk water drop atau bentuk wortel agar mudah untuk di shaping nanti. Pertama kita pipihkan dulu kayak gini, lalu gulung membentuk ujung yang lebih kecil daripada pangkalnya. Setelah itu digulung-gulung kayak gini menggunakan tangan, jadi bakal membentuk adonan yang lumayan panjang kayak gini. Selanjutnya ini kita istirahatkan kembali selama sekitar 15 menit untuk merilekskan adonannya dan memudahkan kita untuk menggiling dan shapingnya nanti. Nah, setelah 15 menit adonannya akan lebih lentur, lalu kita pipihkan kayak gini sambil ditarik sedikit untuk menghasilkan lapisan adonan yang lebih tipis. Selanjutnya ini kita beri isian butter mix margarin yang udah kita bekukan tadi. Nah, untuk membentuk croissant style-nya, semprotkan butter mix margarin yang udah kita sisihkan tadi, memanjang mengikuti adonannya kayak gini. Makin panjang teman-teman semprotkan, akan makin berlapis lapisannya. Oh ya, untuk isian bekunya, kalau teman-teman ingin membentuk salt bread yang lebih gendut-gendut, bisa memotong isiannya lebih kotak-kotak, jangan memanjang ya teman-teman. Setelah itu tinggal digulung sampai semuanya selesai kayak gini. Nah, setelah selesai semua, ini bisa kita istirahatkan kembali untuk waktunya sekitar 45-60 menit atau hingga fluffy. Ini tergantung dengan suhu ruang teman-teman ya. Nah, setelah sekitar 1 jam, hasilnya sudah fluffy kayak gini. Lanjut semprotkan air putih yang banyak ke permukaan salt breadnya. Pastikan benar-benar basah kayak gini. Lalu selanjutnya kita beri topping garam. Ini aku menggunakan garam kasar kualitas baik ya teman-teman. Terakhir semprotin lagi permukaannya dengan air sampai semuanya benar-benar basah. Dan setelah itu baru kita panggang. Untuk ovennya sendiri di sini aku udah panaskan selama 30 menit bersamaan dengan loyang yang diisi dengan alat makan stainless untuk memanggang dengan teknik steam bake. Dengan steam bake ini kita akan menghasilkan bagian luar yang super renyah tapi tetap lembut di bagian dalamnya. Jadi loyang steam bake-nya kita isi dengan air panas, lalu panggang selama 3 menit. Setelah itu keluarkan loyang steam bake-nya. Selanjutnya panggang kembali dengan suhu dan waktu yang udah aku tulis ini kurang lebih selama 20 menit hingga permukaannya kecoklatan. Setelah matang dalam keadaan panas kita oleskan dengan mentega atau margarin cair agar permukaannya lebih glowing, jadi bakal cantik banget nanti hasilnya.
Dan ini dia hasilnya, kelihatan cakep banget kan teman-teman? Dan sekarang aku penasaran banget sama bagian dalamnya, apakah membentuk lapisan-lapisan kayak croissant? Dan ini dia hasilnya, cakep banget kan teman-teman? Selain cantik, ini rasanya juga enak banget. Tekstur di bagian luarnya itu renyah banget, tapi di bagian dalamnya tetap lembut kayak gini. Dan walaupun ekonomis, aroma roti ini tetap wangi dari butter yang kita gunakan, dan rasanya tetap asin gurih. Wah, pokoknya ini cocok banget untuk teman-teman yang ingin jualan dengan harga jual yang nggak terlalu mahal, tapi tetap dapat roti yang renyah di luar, lembut di dalam, dan gurih banget. Jadi yuk coba juga di rumah. Terima kasih telah menonton.